Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti kuliah daring asinkron melalui media YouTube hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, baik cabang Malang maupun Blitar, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan daring online asinkron hari ini dengan baik. Dan semoga Anda semua, saudara semua, dapat mengikuti perkuliahan hari ini sampai akhir dan juga sampai menyelesaikan tugas lanjutan. Oke, langsung saja. Materi perkuliahan hari ini adalah mengenai HAM di Indonesia. Sebagai kajian materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan semester 2 Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, jadi setelah melihat video pembelajaran hari ini, diharapkan mahasiswa itu dapat mencapai dua tujuan utama. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk agar mahasiswa dapat menjelaskan hakikat demokrasi di Indonesia. Khususnya adalah hakikat tentang Pancasila. Dan sebelumnya saya ingatkan lagi, untuk presensi silahkan para mahasiswa menuliskan nama pada kolom komentar di bawah. Selanjutnya ketika proses video sedang diputar, jika ada pertanyaan boleh langsung mengetik dan juga disertai dengan namanya pada kolom komentar di bawah. Pada akhir perkuliahan nanti, kalian diharapkan dapat menyelesaikan tugas dengan mengunjungi laman akun mahasiswa SIM Unud Blitar yang sudah ada pada setiap mahasiswa. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan prinsip demokrasi. Nah, istilah demokrasi itu berawal dari kata bahasa Yunani, yakni demokratia, yang terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi itu hubungannya dengan hal-hal yang menyangkut tentang kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, beliau berpendapat bahwa demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi tujuannya dalam arti umum, itu demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam mengambil keputusan. Jadi warga negara itu diberi kesempatan untuk mengeluarkan aspirasinya, pendapatnya, untuk mengambil keputusannya sendiri. Di mana keputusan itu sebenarnya akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat pada suatu negara tertentu. Artinya, rakyat itu bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, jadi kekuasaan tertinggi di negara Indonesia itu ada pada tangan rakyat, berada di tangan rakyat. Hal ini sudah tercermin dalam salah satu hukum konstitusional, yaitu Batang Tubuh UUD 45 pasal 1 ayat 2. Kemudian menurut Charles Costello, demokrasi itu termasuk sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintahan dengan hukum. Nah, jadi sebenarnya suatu negara itu memiliki hukum, tujuannya adalah, tujuan utamanya cuma satu, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Nah, apa tujuannya kekuasaan pemerintah itu dibatasi? Tujuannya adalah agar
tidak terjadi kekuasaan yang absolut atau otoriter, sehingga masyarakatnya itu tetap memiliki hak-hak yang sama. Jadi hak asasi manusia itu tetap dijunjung tinggi, tetap dibela kebenarannya oleh negara yang menjadi tempat tinggal suatu warga negara. Saya lanjutkan, kemudian prinsip-prinsip demokrasi yang perlu diketahui itu ada beberapa. Antara lain yang pertama adalah prinsip negara berdasarkan konstitusi. Indonesia itu merupakan negara dengan penganut demokrasi Pancasila. Nah, konstitusi yang dianut oleh negara Indonesia sendiri yang tertinggi adalah UUD 1945. Kemudian dengan tetap berpedoman pada dasar negara yaitu Pancasila yang memiliki 5 sila di dalamnya yang sudah tersusun secara hierarki, mulai dari ketuhanan sampai dengan sila kelima yaitu keadilan. Nah, itu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen itu selalu berpegang teguh pada 5 dasar Pancasila tersebut. Jadi sebenarnya Pancasila itu sudah tetap, tidak bisa dirubah lagi, dan sudah bersifat paten. Karena itu merupakan dasar negara kita. Dimana kalau misalkan suatu dasar negara itu diubah-ubah, direvisi sesuai perkembangan zaman, malah itu nanti akan menjadi bumerang sendiri untuk negara Indonesia pada zaman yang akan datang. Jadi untuk memasuki tantangan era revolusi industri 4.0 itu dasar negara Indonesia yaitu Pancasila itu tidak harus disesuaikan atau direvisi sesuai yang ada sekarang, karena Pancasila sendiri sifatnya itu sudah dinamis, jadi sudah bisa menyesuaikan dari segala perkembangan zaman mulai dari tahun 1900-an sampai kapanpun itu. Jadi memang sudah dirancang sedemikian rupa itu bersifat dinamis dan bisa mengikuti perkembangan zaman sampai kapanpun. Kemudian negara berdasarkan konstitusi. Jadi suatu negara itu hukum dan pemerintahannya, kekuasaannya itu selalu berpedoman atau kiblatnya itu adalah konstitusi tertinggi yaitu UUD 1945. Apabila UUD 1945 itu masih kurang bisa menjelaskan secara rinci, secara detail bagaimana tata negara yang seharusnya itu bisa diturunkan lagi ke dalam peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, dan peraturan-peraturan lain yang tetap berpedoman pada konstitusi tertinggi yaitu UUD 45. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi yang kedua itu adalah peradilan tidak memihak dan bebas. Nah, poin kedua ini memiliki arti bahwa suatu peradilan, lembaga-lembaga peradilan seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, itu mereka tidak memihak dalam menegakkan keadilan, dalam mencari suatu kebenaran itu tidak memihak. Jadi mana yang benar secara objektif itu yang menjadi patokannya. Jadi sifat peradilan tidak memihak dan bebas itu untuk melindungi hak asasi setiap manusia dan agar bisa menjunjung tinggi sila kelima salah satunya yaitu tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dan berserikat. Kebebasan berpendapat dan berserikat di sini itu dimaksudkan kebebasan berpendapat dan berserikat itu dimaksudkan ke dalam hak-hak setiap orang dalam mengemukakan pendapat, dalam mengemukakan aspirasi yang dimilikinya, selama dalam mengemukakan pendapat itu tetap berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditentukan. Jadi tidak semata
mengemukakan pendapat sebebas-bebasnya, tapi tetap terarah dalam suatu aturan yang sudah ada. Kemudian poin yang keempat adalah pergantian pemerintahan secara berkala. Nah, pergantian pemerintahan secara berkala ini sudah ada ketentuannya yang sudah ada pada UUD 1945 yang amandemen keempat ini, yaitu pemerintahan itu diganti secara berkala biasanya 5 tahun sekali, seperti presiden, kemudian kepala daerah itu 5 tahun sekali. Sebelumnya pada UUD yang masih baru dulu, belum diamandemen, itu UUD kita itu masih bersifat absolut, di mana kekuasaan pemerintah itu masih belum dibatasi. Nah, tujuan suatu negara demokrasi sendiri itu adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang terhadap masyarakatnya, terhadap warga negaranya. Jadi, maka dari itu, pergantian pemerintah itu sangat memiliki peran penting terhadap suatu tindak otoriter atau sewenang-wenangnya pemerintah yang sedang menjabat. Jadi, maksimal 2 periode, di mana setiap periode itu 5 tahun masa jabatan. Selanjutnya, poin yang kelima adalah penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Nah, ini hampir bersinggungan dengan poin yang kedua, yaitu peradilan tidak memihak dan bebas. Itu setiap lembaga-lembaga peradilan itu dalam menegakkan hukum dan keadilan itu kedudukannya sama. Jadi mereka dalam menegakkan hukum itu memandang masyarakat itu sama. Jadi baik itu pejabat, warga yang kaya ataupun yang miskin itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, itu pada teorinya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika dibandingkan dengan kenyataan? Nah, dalam kenyataan itu pasti ada hukum yang memandang sebelah mata atau tergantung pada pemangku kepentingan tertentu. Jadi, apakah ada lembaga-lembaga terkait ataupun individu yang notabene itu memiliki kekuasaan dan terlibat dalam suatu pertikaian hukum sehingga terjadi suatu fenomena ketidakadilan seperti itu. Nah, itu tergantung bagaimana masyarakat menilainya. Nah, aplikasi atau penerapan implementasi hukum penegakan peradilan yang seperti itu perlu dikritisi oleh warga negara. Karena mengapa? Warga negara itu kan memiliki kekuasaan yang tertinggi di atas kekuasaan pemerintah. Kemudian poin yang keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Jaminan atas hak asasi manusia itu merupakan salah satu ciri utama negara hukum. Jadi ini pasti termasuk terintegrasi dalam prinsip demokrasi juga. Selanjutnya poin yang ketujuh adalah kebebasan pers. Nah, kebebasan pers di sini itu adalah kebebasan di mana media-media massa maupun media cetak yang disebut dengan pers tersebut dalam menayangkan, dalam mempublikasikan informasi, berita itu diberi kebebasan. Jadi tidak ada suatu aturan yang terlalu mengikat di mana akan mengecilkan dalam artian itu memberikan hak yang sedikit kepada pers dalam mempublikasikan informasi. Nah, itu tidak ada dalam prinsip demokrasi suatu negara yang memiliki prinsip demokrasi. Jadi dalam negara yang memiliki prinsip demokrasi itu pers memiliki kebebasan dalam memberikan informasi, dalam memberikan berita kepada masyarakat, tetapi juga dalam batas yang wajar. Maksudnya dalam batas yang wajar adalah berita yang disampaikan, berita yang disebarluaskan itu harus berita-berita yang benar. Jangan sampai pers itu mengemukakan atau menampilkan berita-berita yang berbau bohong dan
mengandung sara ataupun kekerasan, dalam arti hal yang tidak sebenarnya itu dinyatakan atau dipublikasikan, padahal itu masih belum tentu kebenarannya. Selanjutnya, hakikat demokrasi Indonesia. Hakikat Pancasila akan dilanjutkan pada part selanjutnya.